Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Aditya Siregar. Dan di video kali ini aku pengen ngebahas soal satu hal ya yang tiba-tiba aja kepikiran nih. Tiba-tiba aja kepikiran tentang melakukan hal yang baik untuk orang lain. Emang iya ya kita tuh harus bersikap baik pada orang lain gitu. Emang iya ya kita harus bersikap baik terhadap orang yang memang ya ada orang yang gak cocok mungkin dengan kita atau orang yang kita gak suka gitu. Apakah iya kita harus berpura-pura memasang wajah palsu ya berpura-pura baik untuk orang lain gitu. Nah, contoh misalnya ada ya ketemu keluarga lalu kemudian ditanya seperti biasa ya tanya-tanya soal kapan nikah, kapan punya anak dan lain sebagainya. Lalu kita harus pura-pura bersikap baik, ya berbahasa basi lah gitu. Atau kemudian kita juga harus ketemu orang yang ya mungkin kita nggak suka tapi karena momennya sedang momen yang haru ya baru beres puasa masuk ke lebaran, kita harus nyetel diri kita dengan setelan baik gitu. Nah, apakah benar harus seperti itu? Ini hanya pure refleksi aku aja dan belum tentu benar juga gitu. Teman-teman jangan percaya 100% juga apa yang aku ungkapkan gitu. Cuman aku karena kepikiran ini jadi pengen mencoba mengeksplorasi dan menggali. Karena tadi pertanyaannya, harus nggak ya, perlu nggak ya? Aku mau masuk dulu ke konsep yang namanya konsep emosi ya. Emosi, kenapa emosi itu punya peran penting menurut aku ya dalam hal ini? Karena emosi itu kan pada dasarnya respons otomatis terhadap sebuah kejadian gitu. Jadi kita itu muncul emosi nih ketika ada sebuah kejadian yang kita respons gitu kan. Ada emosi marah, ada emosi sedih, takut, ya, senang, jijik, dan masih banyak lagi. Ada emosi dasar dan juga emosi kompleks. Nah, emosi-emosi itu kan muncul ya ketika kita menghadapi sesuatu, menghadapi seseorang gitu ya, mengalami sesuatu. Ya kayak misalnya contoh tadi dalam momen lebaran, dalam momen kumpul-kumpul kita ketemu orang, ya itu kan sebuah pengalaman atau kejadian yang kita hadapi gitu. Ya mau nggak mau emosi akan muncul di sana. Atau misalnya ketika kita jatuh, ketika kita patah hati dan lain sebagainya, emosi itu pasti akan muncul. Nah, emosi itu kemudian menjadi sesuatu yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau ada orang yang bilang emosi itu harus ditekan dan kemudian emosi itu nggak penting, justru emosi itu jadi salah satu faktor penentu ketika kita melakukan sesuatu gitu. Banyak dari kita kemudian yang bergerak melakukan sesuatu karena didorong oleh emosi gitu. Bahkan ya di dalam advertising dan marketing pun justru aspek emosional yang lebih dikedepankan dibandingkan aspek logik gitu ya. Nah, karena kita merasakan emosi kemudian kita merasa terdorong lah gitu ya untuk melakukan sesuatu. Nah, dorongan-dorongan ini yang kemudian baru bisa kita nilai baik atau buruknya. Kenapa? Karena emosi sendiri pada dasarnya netral ya. Emosi itu nggak ada valensinya baik atau buruk. Dia merupakan sinyal yang ngasih tahu kita bahwa ada sesuatu nih yang terjadi dalam diri kita. Kayak misalnya yang marah, kita merasa diperlakukan secara tidak adil dan juga tidak setara. Takut berarti kita terlalu memikirkan masa depan dan perlu here and now. Kemudian jijik ya, ada value yang terganggu dalam diri kita. Kemudian sedih ya, ada gap, ada kesenjangan antara keinginan dan juga kenyataan pada saat ini. Nah, itu merupakan sinyal-sinyal yang ngasih tahu gitu ke diri kita, ini ada sesuatu nih, kita harus berbuat sesuatu. Tindakan itu kemudian yang baru bisa kita nilai baik atau buruknya gitu. Ketika kita didorong oleh emosi, kita melakukan sesuatu, nah apa nih ya, pilihan apa nih yang kemudian mau kita lakukan. Jadi kalau misalnya tadi ya dalam momen kita ketemu seseorang yang gak kita suka gitu ya, kesel mah pasti wajar gitu, gak suka pasti wajar, marah, ada perasaan marah pasti wajar gitu, dan gak harus kita ingkari juga perasaan itu gitu, karena memang ya wajar tadi, itu emosi itu sesuatu yang wajar gitu, respons otomatis ya, namanya otomatis ya, kita juga nggak bisa ngontrol ya, yang bisa kita kontrol kan kemudian outputnya apa dari emosi itu, tindakannya apa tadi yang punya valensi, tindakannya yang punya nilai itu apa baik atau buruknya. Nah, masuklah baru kita ke perlakuan baik tadi ya kepada orang lain. Nah, ketika kita didorong oleh emosi, kita melakukan sesuatu, ada dua pilihannya. Pilihannya itu mengikuti ego gitu. Kita bisa aja ngasih makan
ya, ngasih makan ego kita. Kayak misalnya ketika tadi ditanya kapan nikah, kapan punya anak, ya kita bisa aja ngikutin ego kita gitu untuk kemudian nyerang balik, untuk kemudian marah-marah gitu ya. Marahnya wajar, tapi kan kemudian marah-marah itu yang menjadi sebuah tindakan yang punya valensi negatif. Lalu kemudian ya mungkin kita juga bisa sampai agresi, mungkin punya agresi untuk menyakiti, seperti itu. Yang kedua ya untuk kemudian mengikuti conscience atau hati nurani. Kita melihat konteksnya seperti apa, kita melihat kemudian situasinya seperti apa, apakah benar di situasi seperti itu kita perlu marah-marah, apakah benar di situasi itu kita perlu untuk agresi atau enggak. Itu kan kemudian yang menjadi pertimbangan. Ketika kita kemudian memilih ya tadi, ada dua pilihan ketika kita dihadapkan dengan situasi seperti itu, milih ego atau ngikutin conscience ini, sebenarnya untuk siapa sih gitu. Kalau kemudian kita melakukan itu untuk orang lain gitu ya, justru menurut aku mah ya, dampak yang paling keras atau karena itu ya justru untuk diri kita sendiri gitu. Ketika kita merasakan emosi lalu kemudian kita melampiaskannya, mengekspresikannya dengan cara-cara yang destruktif ya, agresi, dampak paling besarnya itu bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita sendiri gitu. Begitupun ketika kita mengikuti conscience atau kemudian value yang kita punya, justru dampak yang paling kerasnya itu untuk diri kita sendiri. Jadi ketika kita harus bersikap baik, berbuat baik kepada orang lain itu justru kalau menurut aku ya, atas dasar yang paling make sense itu sebenarnya bukan untuk orang lainnya tapi untuk diri kita sendiri gitu. Ketika kita sane ya, waras gitu, diperlakukan tidak adil dan tidak setara, justru lebih baik untuk kesehatan mental kita ketika kita memilih untuk tetap merasakannya tapi kemudian memilih gitu. Memilih untuk tidak mengikuti ego, memilih untuk kemudian tidak agresi, bukan karena tidak ingin menyakiti orang lain, ya itu juga, tapi pada dasarnya karena tidak ingin menyakiti diri sendiri justru. Karena justru dengan memilih untuk meregulasi, ya yang beingnya jadi well, ya justru kita sendiri gitu. Maka ketika dikembalikan kepada pertanyaan, haruskah kita berbuat baik kepada orang lain? Justru aku ingin mengembalikan lagi pertanyaannya. Emang kita pengen jadi orang yang seperti apa sih? Emang kita pengen jadi orang yang kayak gimana sih? Pengen jadi orang yang mengikuti hawa nafsu dan memenangkan ego ya? Atau mengikuti conscience dan value moral gitu? Kita pengen jadi orang yang destruktif atau justru orang yang elegan, yang menyikapi sebuah kemarahan, yang menyikapi sebuah kesedihan, yang kemudian menyikapi ketidaksukaan, kekesalan itu dengan ekspresi emosi yang menghancurkan atau kemudian yang membuat kita jadi orang yang lebih baik. Bukan karena untuk orang lain tapi untuk diri kita sendiri. Itu aja sedikit lintasan pikiran yang bisa aku bagikan di hari ini. Terima kasih banyak sudah menyimak videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Aku Aditya Syahril pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.